sampah ini kan muncul itu yang menjadi problem ketika ada yang namanya plastik ya. Mungkin dulunya orang-orang sebelum ada plastik mungkin masih kayak misalkan makan pakai daun-daunan, pakai wadah-wadah dari tumbuh-tumbuhan tertentu ya. Mungkin itu kalaupun dibuang pada waktu itu ya nggak jadi masalah gitu, karena bisa terurai atau mungkin bisa dipakai lagi atau bisa di apa ya, paling nggak itu rusaknya itu lebih cepat gitu loh. Kalau pakai plastik itu kan menjadi masalah. Makanya sekarang pun akhirnya di beberapa wilayah khususnya Surabaya kita membeli sesuatu itu kan nggak boleh pakai plastik. Jadi kalau misalnya kita mau tilik nih ya dari segi sejarahnya di Surabaya sendiri, bahkan di Indonesia, jadi permasalahan sampah itu udah terjadi sejak zaman kolonial. Nah, akhirnya khususnya di Surabaya di tahun 1920 itu diadakan namanya Dinas Kebersihan Sampah atau yang sering disebut dengan Vuilnisperordening. Mungkin cara mengucapinnya agak salah, tapi kalian nanti bisa make sure sendiri di tulisan di internet. Nah, jadi penggalakan untuk perbaikan sampah sebetulnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial sejak zaman kolonial. Namun ternyata upaya itu tidak berhenti di situ saja, karena memang untuk permasalahan sampah itu berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan habits dari suatu masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya ketika pasca kemerdekaan, bahkan kita tarik hingga di saat sekarang tahun 2023, melansir dari Dinas Lingkungan Hidup, ternyata di Surabaya justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat 25 ton sampah per harinya yang mengalir di sungai-sungai yang ada di Surabaya. Jadi itu bukan angka yang kecil, benar-benar cukup mengejutkan sekali. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, sampah di Surabaya itu telah menghasilkan sebanyak 1.800 sampai 2.000 ton per harinya, dan itu didominasi oleh sampah plastik. Nah, sekarang sudah kita ketahui secara jamak ya bahwa sampah plastik di Surabaya itu selalu erat berkaitannya dengan kehidupan kita yang sehari-hari, mulai dari kita menggunakan ketika belanja di pasar, atau orang-orang yang menjual yang ada di UMKM, di mall, kemudian di restoran, dan di banyak tempat lainnya. Jadi memang untuk kondisi tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa plastik itu penggunaannya semakin masif, dan jika tidak ditekan, tidak ada regulasi yang benar-benar tegas untuk mengurangi sampah plastik itu, tentunya itu akan menjadi mara bahaya besar di generasi yang akan datang. Saya melihat di media-media sosial itu sudah digalakkan yang namanya zero waste. Bahkan kita mau beli apa gitu ya, kita pakai wadah-wadah di rumah yang bisa kita cuci, atau kita mau membungkus sesuatu, lebih baik kita bawa dari rumah, karena itu bisa mengurangi sesuatu yang dari plastik itu. Nah, itu misalkan per satu orang ya, atau nanti per 10 orang melakukan ini, berapa banyak plastik yang akan terkurangi, atau beribu orang. Nah, itu kan dimulai dari kecil. Dengan adanya penggunaan yang kita sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi, diharapkan bisa menekan sampah sekitar sampai 4 ton per harinya. Jadi kalau misalnya dimulai dari diri kita sendiri, itu akan jauh lebih mudah daripada kita hanya menunggu tindakan dari pemerintah. Jadi yuk sama-sama kita lakuin ini secara bersama, stop menggunakan sampah plastik. Dan sebetulnya bisa kok kita lakuin dari hal yang sederhana. Misal nih ya, kayak aku lagi keluar, aku mau beli makanan nih, ya udah kalian bawa kantong sendiri dari rumah, bawa tote bag kayak, atau misalnya kalian bawa paper bag, itu terserah kalian. Yang jelas jangan sampai menggunakan kantong plastik, karena sekecil apapun jika itu dilakukan secara bersama-sama itu akan membawa dampak yang besar, dan tentunya kita nggak mau dong dampak besar itu akan berefek negatif terhadap lingkungan dan bahkan kepada diri kita. Jadi kalian bisa menggunakan kantong yang ramah lingkungan. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang tertarik banget dengan adanya sejarah, lingkungan, atau apapun yang berkaitan dengan sekitar kalian, kalian bisa langsung cek di YouTube, namanya Komunitas Sahabat Mendayu Agung Surabaya. Wah, keren banget nih. Ini merupakan salah satu platform yang bisa kalian nikmati, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Lanjut, ternyata mereka nggak hanya berhenti di YouTube aja, ternyata mereka juga punya namanya Instagram yang bisa langsung kalian follow, namanya mendayu.agung. Jadi di sana kalau misalnya kalian mau datang itu bisa banget sih, karena kalian bisa langsung baca sekaligus belajar di sana, bertemu dengan foundernya juga, dan bakal ketemu dengan karyawannya yang asik-asik. Jadi tunggu apa lagi, langsung cus ke Mendayu Agung.